Shalom adik-adik, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu GKI Jambi. Nah adik-adik, pada pagi ini kita mau ibadah lagi adik-adik. Tapi ibadah kita tetap ibadah online ya adik-adik. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Sebelum ibadah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta di bumi dan surga, segala puji, hormat dan syukur ya Bapa kami panjatkan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu bagi kami ya Bapa. Kami saat ini mau datang Tuhan kepadamu, memuji Engkau dan mau mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja ya Bapa. Bapa yang baik, ini kami anak-anak-Mu Bapa, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus saja. Amin. Mari kita awali pujian kita pada pagi ini dengan kita nyanyikan pujian Senyum dan Bermuka Gembira. Nah adik-adik, saat ada kata berjabat tangan, boleh beri heartnya ke kiri dan ke kanannya ya adik-adik. Senyum dan bermuka gembira. Mari saat ini kita nyanyikan pujian Allahku besar, kuat dan perkasa. Karena kita mempunyai Allah kita yang besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Mari adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Rose Mega. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh adik-adik. Kita nyatakan Firman-Mu pelita bagi kakiku.
Selamat pagi. Kita jumpa lagi ya di sekolah minggu online. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan dulu, mari kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami ini ya Bapak. Kami serahkan dengan tangan penyertaan-Mu. Karena ya Tuhan yang buka hati dan pikiran setiap anak sekolah minggu yang sedang mendengarkan firman-Mu. Kami serahkan Tuhan, pendengaran firman Tuhan ini di dalam tangan penyertaan. Amin. Nah adik-adik, kita sekarang mau belajar mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, Lause mau ajarkan tentang siapakah itu Yesus. Nah, kalian tahu nggak siapa itu Yesus? Nah, ada yang bilang Yesus itu adalah penolongku. Ada juga yang bilang Yesus itu adalah Tuhanku. Ada juga yang bilang bahwa Yesus itu adalah sahabatku. Nah, sekarang kita mau belajar tentang siapakah itu Yesus ya. Menurut Alkitab adik-adik, bahwa Yesus itu adalah seorang guru agung dan juga penasehat ajaib. Nah, kita buka di Yohanes 13 ayat 13. Nah, sudah dibuka. Di Yohanes 13 ayat 13 dibilang di sini, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, kira-kira kalian tahu tidak tuh adik-adik, guru itu apa ya? Guru itu adalah yang mengajar dan mendidik anak-anak supaya menjadi tahu. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak mengerti jadi mengerti adik-adik. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah pengajar yang baik. Dia mengajar banyak orang ya. Dia mengajar di bukit. Terus ada juga Yesus mengajar di tepi laut. Yesus juga mengajar di rumah-rumah. Yesus juga mengajar di jalan adik-adik. Nah adik-adik ya, Tuhan Yesus mengajar kita itu supaya kita tahu tentang Injil atau firman Tuhan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari adik-adik, kira-kira siapa ya yang mengajar adik-adik setiap hari? Kalau di rumah siapa? Ayo. Kalau di rumah ada orang tua kita, ada mama, ada papa, mungkin ada saudara kalian yang lebih besar lagi dari kalian, bisa mengajar dan mendidik kalian. Terus, kalau di sekolah, siapa yang mengajar kalian? Ada guru-guru adik-adik yang mengajar kalian tentang pendidikan, ilmu, supaya kalian menjadi pintar. Nah, kalau di sekolah minggu, siapa yang mengajari kalian? Ada Lause yang mengajarkan kalian firman Tuhan. Nah, terus adik-adik ya, bagaimana ya supaya saya tahu tuh ajaran Yesus itu? Gimana dong? Nah, adik-adik, kalian harus baca Alkitab. Karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita untuk kita baca. Nah, kita baca setiap hari dan kita akan menemukan apa adik-adik? Banyak sekali di sini ajaran-ajaran Tuhan Yesus di firman Tuhan ini ya. Alkitab ini ada banyak sekali ajaran Tuhan Yesus ya, dan akan kita temukan banyak petunjuk-petunjuk yang akan kita pahami ya. Nah, karena itu adik-adik ya, jangan malas-malas dong di rumah baca Alkitab. Setiap hari boleh dibaca ya. Berdoa dulu sebelum baca Alkitab ya, biar Roh Kudus Tuhan memimpin kita supaya kita memahami maksud Tuhan Yesus itu ya adik-adik ya. Nah, ada lagi yang bilang tadi, selain daripada guru agung, Yesus itu juga sebagai penasehat ajaib. Nah, penasehat itu apa ya Lause? Penasehat itu adalah ketika kita ada masalah, ya, kita nggak tahu mau berbuat apa, kita tidak tahu mau bagaimana, ya. Nah, penasehat inilah yang akan memberikan kita jalan keluar. Nah, karena itu Tuhan sudah memberikan firman-Nya kepada kita untuk bisa kita pelajari adik-adik ya. Nah,
kita akan menemukan banyak sekali di sini nasihat-nasihat Tuhan Yesus ya adik-adik ya. Makanya sekali lagi saya tekankan, rajin baca Alkitab. Karena Tuhan sudah memberikan firman-Nya ini kepada kita melalui Alkitab ini ya. Supaya kita itu tahu kasih Tuhan Yesus itu begitu besar kepada kita adik-adik ya. Nah, sekali lagi ya saya bilang, rajin-rajin baca Alkitab. Nah adik-adik, kita akan lihat lagi ya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di antara segala Tuhan ya. Kita akan buka di Timotius 6 ayat 15. Sudah ketemu? Adik-adik sudah ketemu? Oke, lalu saya bacain ya. Yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahaya. Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Nah adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itulah dibilang adalah sebagai Raja. Dia adalah Raja, yaitu Raja itu apa ya? Raja itu adalah pemimpin tertinggi. Kalian tahu pemimpin tertinggi di Indonesia? Yaitu Presiden. Nah, Tuhan Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Dan dia adalah penguasa seluruh dunia ini. Dialah yang berkuasa dari semua dunia ini. Dan dia juga adalah penguasa atas diri kita sendiri. Dan semua manusia adalah di atas kuasa Tuhan. Baik orang tua kita, orang besar, anak-anak, perempuan, laki-laki, semuanya adalah dalam kuasa Tuhan. Karena itu adik-adik ya, kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja dan juga Tuhan kita. Karena itu kalian gak boleh menduakan Tuhan ya. Kalian harus tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, yang ketiga kita akan lihat lagi di Yohanes 14 ayat 6. Siapa itu Tuhan Yesus ya? Yohanes 14 ayat 6. Adik-adik sudah temukan buku apa Alkitabnya? Nah, saya bacain ya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, adik-adik, kita tahu adalah Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan siapa? Dosa-dosa, dosa adik-adik juga ya. Nah, dia sudah mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus itu mati di kayu salib bukan menebus dosanya, tapi untuk menebus siapa? Dosa manusia. Karena manusia itu sudah banyak melakukan kejahatannya, makanya Tuhan Yesus karena masih sayang kepada kita, dia mau mati di kayu salib untuk kita semua. Karena begitu sayangnya kepada kita ya, kita tidak mau hidup kita sia-sia, makanya Tuhan Yesus mau mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Nah, ada lagi kita tahu siapa lagi itu Tuhan Yesus ya? Kita akan baca lagi di Matius 16 ayat 16. Adik-adik buka ya Alkitabnya ya. Matius 16 ayat 16. Nah, kita akan bacain ya. Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Adik-adik, bahwa Yesus itu adalah Mesias ya. Mesias itu adalah anak Allah yang hidup, atau Kristus yang artinya yang diurapi. Nah, nama Yesus itu adalah Kristus juga. Yesus adalah Raja yang dipilih Allah, yang diutus untuk menebus umatnya, dan Yesus itu adalah Kristus Tuhan kita ya. Nah, kita akan lihat lagi di Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes
Tuhan Yesus melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Nah, Tuhan Yesus itu juga disebut sebagai anak domba Allah, ya. Anak domba Allah, adik-adik ya. Nah, kita tahu kalau zaman dulu itu imam-imam besar itu setiap kali dia menghapus dosanya, dia harus mempersembahkan korban, ya, untuk menghapus dosanya sendiri dan juga untuk menghapus dosa umatnya, ya adik-adik ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus hanya satu kali, dia hanya satu kali untuk selama-lamanya, ya. Dan dia datang ke tempat yang kudus, bukan membawa darah domba, melainkan darahnya sendiri, ya adik-adik ya. Dan juga tubuhnya sendiri. Untuk apa? Bukan untuk menghapus dosanya, adik-adik, tapi untuk menghapus dosa kita. Dia rela, adik-adik ya, menumpahkan darahnya, mengorbankan tubuhnya untuk kita manusia yang berdosa ini, ya, supaya kita menjadi selamat. Nah, adik-adik ya, kita sudah pelajari itu siapakah itu Yesus, ya. Makanya dari sekarang kita harus benar-benar taat, setia kepada Tuhan Yesus, ya. Seperti tadi yang Lose bilang di awal, kalian harus rajin-rajin baca Alkitab, ya, berdoa, jangan lupa setiap hari, ya, supaya kita tahu ajaran Yesus itu gimana, ya, supaya kita tahu nasihat-nasihat Tuhan Yesus itu bagaimana. Karena kita kalau mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak rugi. Jangan kalau ada masalah kita lari kepada Tuhan yang lainnya. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan di antara segala Tuhan, ya. Makanya adik-adik ya, rajin-rajin di rumah beribadah, walaupun ibadah online, tetap harus ikut ibadah setiap hari Minggu. Setia, ya adik-adik ya. Jangan dahulukan dulu permainan-permainan, film-film, karena itu adalah semua godaan, ya, godaan yang akan membuat kita jauh dari Tuhan, ya. Dari sekarang kita harus benar-benar mau ikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Nah, kita akan menutup ibadah ini, adik-adik ya. Kita akan berdoa, lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan bagi kami firman-Mu, ya, untuk bisa kami pelajari, untuk bisa kami pahami, ya Bapak. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu, supaya mereka terpanggil hatinya, ya Bapak, untuk selalu berdoa bersama-sama, baik bersama orang tuanya, dan juga membaca firman-Mu di rumah masing-masing. Kami serahkan Tuhan setiap anak-anak sekolah minggu dalam tangan penyertaan-Mu. Mohon kiranya Tuhan yang memberkati mereka. Meskipun Tuhan keadaan sekarang ini Tuhan agak sulit karena COVID-19 yang menghambat kami bisa bertatap muka dengan anak-anak sekolah minggu. Kami sekali percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagi mereka setiap hari dan setiap saat. Dan terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini yang sudah kami persiapkan, ya Bapak, dalam tangan-Mu dan penyertaan-Mu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita nyanyikan pujian Hati yang Gembira Adalah Obat. Biarlah kita selalu bersuka cita dan biarlah kita selalu bergembira. Hati yang gembira.
ibadah sekolah minggu kita pada pagi ini. Sampai bertemu di 2 minggu ke depan. Shalom!